Siapa yang tidak kenal dengan Mary Riana? Mungkin saat ini Mary Riana adalah merupakan motivator wanita terhebat di Indonesia. Dan siapa yang tidak mengenal dengan Hermanto Tanoko, Crazy Rich dari kota pahlawan Surabaya. Bagaimana bila kedua orang hebat ini bergabung, lalu membangun lembaga pendidikan dan pelatihan secara profesional, pasti akan sangat menarik kan? Lalu, apabila perusahaan tersebut menjual sahamnya atau listing, apakah kita bisa langsung sikat saja sahamnya? Sabar dulu. PT Mary Riana Edukasi, calon emiten dengan kode Mary, akan listing dengan menerbitkan saham baru sebanyak 267 juta bar atau 22,72%. Nominal harga sahamnya sebesar Rp12,5 dengan harga penawaran umum Rp128 dari prospektus awalnya yang antara 110 sampai dengan Rp150 per lembar. Dengan demikian, Mary akan mendapatkan dana hasil IPO sebanyak 34,13 miliar. PT Mary Riana Edukasi, calon emiten dengan kode Mary, merupakan perusahaan holding yang menaungi perusahaan anak yang bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan atau sebagai lembaga kursus. Dan sesuai dengan prospektusnya, dana hasil IPO rencananya akan digunakan untuk dua perusahaan anak yang bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan, yaitu sebesar 65% untuk PT Mary Riana Edukasi 8 dan 35% untuk PT Mary Riana Academy 7. Dari 65% atau sebesar 22 miliar yang akan digunakan oleh PT Mary Riana Edukasi 8, sebesar 2 miliar akan digunakan untuk sewa lokasi learning center. 6,66 miliar untuk marketing atau iklan secara online. Sebesar 9,1 miliar akan digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia. 2 miliar akan digunakan untuk pencetakan dan pembuatan modul, serta 2,44 miliar untuk operasional kantor. Dengan demikian, penggunaan yang terbesar adalah sebesar 9,1 miliar yang akan digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia. Sebesar 35% yang akan digunakan oleh Mary Riana Academy 7, selanjutnya akan digunakan untuk sewa venue sebesar 7,88 miliar, marketing atau iklan online sebesar 3,58 miliar, serta 0,48 miliar untuk percetakan dan pembuatan modul. Sebagai motivator, memang Mary Riana hebat. Namun, sebagai investor, kita juga harus cermat. Jangan sampai kita tertipu oleh kedenguan OJK dalam menyeleksi calon emiten, sebagaimana yang telah terjadi pada emiten Bukalapak dan BMBL atau PT Lavender Bina Cendikia yang bergerak dalam bidang bimbingan belajar. Mau tahu apa persamaan calon emiten Mary dengan Bukalapak dan BMBL? Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental dari sisi yang berbeda dan dengan cara yang beda, agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Semangat siap teman-teman investor level C, investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Ada kabar baik apa hari ini?
Saya tidak meragukan bahwa Mary Riana dan Hermanto Tanoko adalah orang baik, bukan tipe pengusaha culas yang melakukan IPO sebagai salah satu exit strategi untuk menjual perusahaannya. Namun, terkait dengan jenis usaha yang akan diIPO-kan, mestinya OJK belajar dari kedunguannya dalam menyetujui Bukalapak dan BMPL untuk listing. Mengapa? Yang pertama, sesuai dengan prospektusnya, tujuan penggunaan dana hasil IPO Mary adalah untuk modal kerja. Yuk kita pahami dulu pengertian tentang modal kerja yang merupakan ilmu ekonomi tingkat dasar. Modal kerja adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan sehari-hari. Fungsi modal kerja diantaranya digunakan untuk membayar biaya operasional, membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, membiayai promosi dan pemasaran, mengelola risiko dan ketidakpastian. Dengan demikian, variabel untuk menghitung kebutuhan modal kerja terutama ditentukan oleh posisi berhutang dagang, persediaan barang, hutang dagang, dan trade cycle pada laporan keuangan. Sesuai dengan karakter bisnisnya, Mary yang merupakan penyedia jasa edukasi dan pelatihan tidak memerlukan persediaan karena modul dapat disimpan dalam bentuk software. Mary juga tidak mempunyai tagihan atau piutang kepada pembeli atau peserta pelatihan karena peserta pelatihan harus membayar dahulu sebelum pelaksanaan pelatihan. Dengan demikian, menurut saya, secara teoritis, Mary tidak memerlukan modal kerja. Dan hal ini terbukti sesuai dengan laporan keuangan pada prospektus IPO-nya. Mary memang tidak hanya memerlukan modal kerja. Bahkan pada akhir tahun 2024, aset Mary yang berupa kas dan bank mencapai 57% dari asetnya saat itu. Rata-rata dalam 3 tahun terakhir, proporsi kas dan bank Mary mencapai 46% dari total asetnya. Yang kedua, mestinya OJK bisa belajar dari Bukalapak yang sejak listing pada Agustus tahun 2021 sampai saat ini, dana hasil IPO Bukalapak masih tersimpan pada kas, bank, obligasi pemerintah, dan reksadana dengan nilai mencapai hampir 80% dari dana hasil IPO. Dan dungunya, OJK tidak dapat memberikan sanksi apapun. Nah, bila kita bedah laporan keuangan Mary, maka akan kita dapatkan data bahwa meskipun dana hasil penawaran umum yang akan diperoleh Mary relatif kecil, yaitu hanya sekitar 34 miliar, namun apabila dibandingkan dengan ekuitas maupun aset Mary menjelang listing, menurut saya valuasinya sangat mahal. Karena penerbitan saham baru yang hanya sebanyak 22,72% ini ternyata mencapai 290% dari ekuitas Mary atau 145% dari aset Mary. Dan apabila dibandingkan dengan posisi kas dan bank Mary, hasil penawaran umum ini mencapai 254%. Nah, sesuai dengan bisnisnya yang di bidang edukasi,
maka dapat dipastikan kas dan bank Mary merupakan aset-aset yang tidak produktif. Dengan demikian, hasil penawaran umum Mary pada akhirnya akan menambah posisi kas dan bank semakin menumpuk. Perkiraan saya, Mary akan mengikuti jejak dari emiten Bukalapak yang akan menumpuk aset tidak produktifnya dalam kas dan bank. Karena dari struktur bisnisnya, Mary tidak memerlukan modal kerja. Dan yang ketiga, mestinya OJK bisa belajar dari BMBL atau PT Lavender Bina Cendekia yang listing pada Januari tahun 2023 dengan usaha pada lembaga pendidikan seperti pada Mary. Saat itu memang tujuan IPO dari BMBL kelihatannya layak karena BMBL mengajukan IPO untuk investasi, bukan untuk modal kerja. Namun, investasinya ternyata digunakan untuk membeli puluhan apartemen dan rumah. Yang tentu saja tidak inline dengan usaha BMBL saat itu. Apakah tujuan pengembangan sumber daya manusia yang besarnya mencapai 25% dari rencana penggunaan dana hasil IPO Mary sesuai dengan prospektusnya dapat dikategorikan sebagai modal investasi? Tentu hal ini akan lebih berisiko apabila dibandingkan dengan investasi apartemennya BMBL. Jadi, menurut teman-teman bagaimana? Apakah IPO Mary masih menarik? Semangat, sehat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C selalu lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.